Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masih melanjutkan ke materi di transformasi Z. Baik, kita sudah menyelesaikan beberapa fungsi dalam domain waktu. Ada 9 fungsi yang kemarin kita sudah selesaikan. Bagaimana caranya mentransformasi dari domain waktu ke domain Z atau ke domain discrete S, domain S yang discrete. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teorema yang pertama, yaitu teorema pergeseran. Teorema pergeseran. Ya, kita akan belajar mengenai teorema pergeseran. Jika xt itu sama dengan 0 untuk t kurang dari 0 dan transformasi z dari xt itu adalah xz, maka transformasi z dari xt min nt, jadi kita geser ya, tadinya kan xt, kita geser xt min nt, t min nt itu sama dengan z pangkat min n kali xz. Dan transformasi z dari xt plus nt itu sama dengan z pangkat n dalam kurung xz minus sigma k sama dengan 0 sampai n min 1 x xkt z pangkat min k, dengan n itu adalah bilangan caca, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah teorema yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah ketika kita geser dalam fungsi yang pertama ini, transformasi z dari xt min nt itu adalah z pangkat min n dikali xz. Kemudian yang kedua adalah transformasi z dari xt plus nt. Kalau tadi kan t min nt ya, t plus nt adalah z pangkat n dalam kurung xz min sigma dari k sama dengan 0 sampai n min 1 xkt kali z min k, di mana n adalah bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka untuk mendapatkan ini kita perlu buktikan ya. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama untuk ini z dari transformasi z dari xt plus nt. Maka buktinya sigma k sama dengan 0 x kt plus nt kali z pangkat min k. Oke, di sini kan kita ubah dari ini, bentuk ini kan xt min nt, maka kita ubah dalam transformasi dengan menggunakan bentuk umumnya seperti ini.
sama dengan sigma K sama dengan 0 X dikali K plus N, T-nya kita keluarkan, Z pangkat min K kali Z pangkat N dikali Z pangkat min N ya, untuk mengeluarkan nilai N-nya. Maka ini sama dengan Z pangkat N, Z pangkat N, sigma dari K sama dengan 0, X K ditambah N kali T kali Z pangkat min K ditambah N. Oke, maka kita misalkan M itu sama dengan K ditambah N. Maka Z pangkat N sigma M sama dengan N, X kali X K ditambah N-nya kita ganti ya, jadinya M T dikali Z pangkat min M. Oke. X T ditambah N T itu sama dengan Z pangkat N sigma M sama dengan N X T Z pangkat min M ditambah sigma dari M sama dengan 0 N min 1 X MT Z pangkat min M dikurangi M sama dengan 0 N min 1 X MT Z pangkat min M. Ini yang kita uraikan dari sini, dari persamaan ini menjadi persamaan ini. Oke, persamaan yang belakang itu kan sebenarnya persamaan yang identik ya. Jadi ini hanya digunakan untuk memecah nanti di persamaan berikutnya. Maka ini sama dengan Z pangkat N 6 kurung sigma M sama dengan 0 X MT Z pangkat min M min sigma dari M sama dengan 0 N min 1 X MT Z pangkat min M. Jadi sekarang kita satukan antara persamaan yang ini, bagian depan ini dengan persamaan yang kedua. Ya, ini kita satukan persamaan ini menjadi persamaan yang ini. Kemudian yang belakangnya tetap. Kemudian ini sama dengan Z pangkat N dikali X Z min sigma M sama dengan 0
N-1 X MT Z pangkat minus M. Ya, jadi yang depan ini yang sama dengan 0 X MT Z pangkat min M ini adalah sebenarnya ini kan mirip dengan kaidah umum transformasi Z, hanya M-nya adalah K kan, biasanya K sama dengan 0. Maka kita bisa ganti ini menjadi XZ. Oke, ini jadi kita ganti dengan MZ, mungkin yang belakang tetap sama. Sehingga ini sama dengan Z pangkat N dikali XZ minus sigma dari K sama dengan 0 N-1 X, jadi M nya kita ganti pakai K kali T Z pangkat min K. Seperti ini. Jadi ini adalah pembuktian tadi yang pertama tadi untuk transformasi Z dari X T ditambah NT adalah Z pangkat N dikali XZ min sigma K sama dengan 0 sampai N-1 X KT kali Z pangkat min K. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya kita punya, ya ini contoh. Misalnya tentukan transformasi Z. Tentukan transformasi Z dari X K plus 1 kemudian X K plus 2. Oke, yang pertama untuk X K ditambah 1 sama dengan maka kita tentukan, ini kan sebenarnya kaidah umumnya untuk sama seperti Z, transformasi Z dari X T plus NT gitu ya, ini kan sama dengan yang ini. Jadi persamaan umumnya adalah untuk seperti ini, kasus X adalah K ditambah C 1, berarti nilai N-nya sama dengan 1 ya. Oke, untuk nilai N sama dengan 1, maka hasilnya adalah kita masukkan ke persamaan umumnya. Tadi kan Z pangkat N kali XZ min sigma K sama dengan 0 N-1 X KT kali Z pangkat min K. Maka kita masukkan Z pangkat N-nya 1 berarti Z pangkat 1 dikali XZ min sigma K sama dengan 0 N-1 berarti 1 kurang 1 0 X dikali KT Z pangkat min K. K ini sama dengan Z dikali X Z minus X 0. Oke. Jadi hasilnya adalah ZX Z min Z kali X 0. Jadi untuk soal yang pertama, XK plus 1 hasilnya adalah ini. ZXZ min Z kali X0. Sekarang untuk yang penyelesaian yang kedua, yaitu untuk XK ditambah 2. Nah, kita masukkan, berarti N-nya kan sama dengan 2 ya. Untuk kasus ini adalah N-nya sama dengan 2. Berarti kita masukkan ke persamaannya. Z pangkat N dikali
xz min sigma k sama dengan 0 in min 1 dikali x kt z pangkat min k. Kita masukkan untuk n sama dengan 2, berarti dia adalah z kuadrat dikali x z dikurangi sigma k sama dengan 0, n nya 2, 2 kurang 1 berarti 1, x kt kali z pangkat min k. Ya, k sama dengan z kuadrat kali x z min k sama dengan 0 x 0, k sama dengan 1 adalah dikurangi x 1 z pangkat min 1, sehingga hasilnya adalah z kuadrat kali x z min z kuadrat kali x 0 min z kali x 1. Jadi ini adalah hasilnya untuk yang kasus kedua, x k ditambah 2. Baik, mungkin ini untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat belajar.